Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Lustina Fajar Pratiwi, SE MEC Dev, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 3. Di sini, saya Karolus Ananda Wahyu Imanto Putro dengan NIM 230432608374 dari Offering C ingin mempresentasikan tentang seberapa jauh pendidikan, pengangguran, dan upah mempengaruhi jumlah orang miskin di Jawa Timur tahun 2023. Di poster ini, variabel yang saya gunakan adalah untuk Y-nya jumlah penduduk miskin, untuk X1-nya rata-rata lama sekolah, untuk X2-nya jumlah pengangguran terbuka, untuk X3-nya upah minimum kota atau kabupaten. Untuk bagian jenis data yang digunakan merupakan data cross-section yang diambil dari website Badan Pusat Statistika atau BPS dengan N-nya adalah 38 kota atau kabupaten di Jawa Timur. Untuk jenis regresinya adalah regresi linear berganda, dan untuk tampilan datanya R sama dengan 0,6963, R square-nya 0,6695, F sama dengan 25,98, dan T-nya adalah 8,83. Lalu untuk deskripsi variabel, jumlah penduduk miskin adalah suatu angka statistik yang menunjukkan berapa banyak orang di suatu wilayah, bisa negara, provinsi, kabupaten, atau bahkan desa, yang di kasus ini saya ambilkan dalam bentuk kota atau kabupaten, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini sendiri merupakan nilai ambang batas pengeluaran per kapita per bulan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ukuran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, dan papan. Lalu, untuk X1-nya, yakni rata-rata ramah sekolah adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu populasi. Sederhananya, angka ini menunjukkan rata-rata beberapa tahun seorang dalam kelompok usia tertentu telah bersekolah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut semakin tinggi. Lalu, untuk X2-nya adalah jumlah pengangguran terbuka, yang merupakan sebuah indikator yang menunjukkan berapa banyak orang dalam usia produktif, biasanya 15 ke atas, yang aktif mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, mereka termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. X3-nya merupakan upah minimum kota atau kabupaten atau biasa disingkat UMK. Adalah batas terendah yang ditetapkan pemerintah daerah untuk upah atau gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dalam suatu wilayah administratif tertentu, baik itu untuk kota maupun kabupaten. Dengan kata lain, UMK adalah standar gaji minimum yang wajib diberikan kepada pekerja terlepas dari jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan yang dimiliki. Lalu keterkaitan antara variabel. Keterkaitan antara rata-rata lama sekolah dengan jumlah penduduk miskin. Rata-rata lama sekolah dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu populasi, umumnya akan semakin rendah jumlah penduduk miskinnya. Lalu, keterkaitan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk miskin. Hubungan antara pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk miskin sangatlah erat. Ketika jumlah pengangguran meningkat, umumnya jumlah penduduk miskin juga akan ikut meningkat. Lalu keterkaitan antara upah minimum kota atau kabupaten atau UMK dengan jumlah penduduk miskin. Upah minimum kota atau kabupaten dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Meskipun pada pandangan pertama, kenaikan UMK seolah-olah langsung menurunkan jumlah penduduk miskin, namun realitanya jauh lebih kompleks.